Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Majelis Ta'lim Adzakir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati sahibul majlis Bapak Haji Ramayuli beserta keluarga, Bapak Jul, ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa bertatap muka kembali ya dalam majelis Az-Zakir. Mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat, dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam manhaj dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak henti-hentinya untuk senantiasa melazimkan bacaan selawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita tidak luput karena sebuah majelis yang dibacakan sebuah selawat itu senantiasa dalam curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para malaikat berkumpul ya di majelis kita, dan majelis kita akan disebut-sebut di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minggu lalu sudah kita bahas ada 4 keistimewaan orang-orang yang bermajlis dalam bacaan Quran, ya tadarrusun, ya belajar ilmu agama. Yang pertama apa? Masih ingat? Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Turun kepada mereka ketenangan, as-sakinah. Sakinah itu apa Pak Haji? Ketenangan. Ya, maka kalau Pak Haji ngomong kepada bininya, saya sakinah bersamamu, berarti apa? Tenang bersama. Pernah nggak Bapak gitu? Waduh, saban hari ya. Saban hari. Baik, pertama adalah as-sakinah, jadi turun ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun daripada curahan rahmat, kasih sayang. Allah demen sama orang-orang yang ngaji, demen sama orang-orang yang bermajelis. Kemudian yang ketiga adalah akan turun para malaikat ya. Pertama adalah sakinah, kemudian rahmat, kemudian wahafatil malaikah, disekelilingin. Kita nggak tahu malaikat rahmat di mana, pastinya mencatat kegiatan kita, mencatat daripada aktivitas kita. Terus yang keempat akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya, inilah hamba-hambaku yang rajin, inilah hamba-hambaku yang senantiasa dia memanfaatkan waktunya untuk beribadah di hadapan. Baik jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan kita ini senantiasa kita jaga ya, dalam pokok bahasan ajaran agama kita ada 4 ya, yang penting itu. Yang pertama adalah al-aqidah. Maka dalam majlis kita ini selalu kita tanamkan akidah as-sahihah, akidah as-salimah, yang senantiasa di bawah naungan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya? Akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya,
menyembah Tuhan yang satu, yang Maha Esa, dengan sifat bikamalihi wa zamalihi, ya, dengan sifat kesempurnaan dan bagusnya asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 4 komponen dalam agama itu ada 4. Yang pertama adalah al-aqidah. Ya, pertama akidah ini agama ya. Nah, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Jadi pertama al-aqidah. Al-aqidah ya, ikatan seorang hamba terhadap Tuhannya, akad. Ya, ikatan, akdu nikah. Berarti diikat untuk nikah. Al-aqidah dari akar akodah. Jadi diikat. Ya. Sanubari kita diikat untuk senantiasa beriman kehadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan akidah as-salimah, akidah yang benar, akidah yang selamat, yang lurus. Ya, percaya akan rukun iman, ya, kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, kepada kitab-kitab, kepada apalagi hari kiamat dan qada serta qadanya Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dan ukuran yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ya, rukun iman, ya, rukun Islam kita jalankan. Ya, dengan sholatnya, dengan syahadatnya, dengan sholatnya, kemudian apa lagi? Dengan zakat, puasa, hajinya. Ya, maka mudah-mudahan yang rukun 5 ini, ya, rukun yang kelima, mudah-mudahan kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ke Baitullah. Amin. Ya, kita berdoa selalu, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'adzam. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk senantiasa ziarah kepada baitikal mu'adzam, kepada rumahmu yang mulia, wa baitikal mu'adzam, wa rasulikal mukarram, kepada rasulmu yang maha mulia, yang mulia. Ya, rasulmu yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli am, di setiap tahunnya. Ya, kita berharap yang maksimal, kalau berharap itu jangan setengah-setengah. Ya, saban tahun, ya Allah, mudah-mudahan Engkau izinkan kami untuk ke rumahmu, ke Baitullah. Ya, sholat di sana itu, Bu, di di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibanding daripada musola atau masjid-masjid yang ada di kita. Itu istimewaannya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Belum nanti kita minum air Zam-Zam, ya kan, di serambi Masjidil Haram. Belum kita menapaktilasi perjuangannya Siti Hajar, ya, antara Safa dan Marwah, insyaallah. Belum kita tawaf, ya, belum kita sa'i. Nah, itu. Ya, kita berharap di majelis yang mulia ini mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk ke Baitullah nantinya. Ya, dan melaksanakan kita tadi yang minggu lalu, ya, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Fal yastajibuli apa artinya? Memenuhi, ya, hak-haknya Allah. Ada hakullah 'alal 'abid, ada haknya Allah untuk diberikan kepada seorang hamba, ada hakul 'abid 'ala Allah. Jadi sebaliknya, sama-sama kita menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, Allah juga akan menunaikan kewajibannya untuk memberikan pahala, untuk memberikan curahan rahmatnya, untuk memberikan apa lagi? Rizkinya. Allah jamin kehidupannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah jamin. Ya. Jadi kalau sudah Allah yang berkehendak, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, setiap ada sholat kita selalu baca doa zikir itu kan, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jadi minkal jad. Itu artinya apa? Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada suatu apapun bentuknya yang dapat menghalangi. Ya, maka banyak sekali faktanya di lapangan, berapa orang atau seorang hamba Allah yang kita secara akliyah nggak masuk akal. Kok bisa-bisanya dia berangkat haji, padahal secara ekonomi dia kurang, ya kan? Ternyata saban waktu dia saban hari ngumpulin tuh duit 5.000, dicelengin, ditebok setelah 5 tahun. Terkumpul nggak tuh? Terkumpul. 5.000, 10.000 dikumpulin sama hari.
kegigihannya tinggi sekali untuk berangkat pergi haji. Akhirnya tercapai, diiringi dengan doa. Doa kan nggak perlu bayar, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkan. Ya, kita maksimal saja minta sama Allah. Untuk keputusannya Allah beri ataupun tidak, itu lain persoalan. Yang jelas kita diperintahkan untuk berdoa saja. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Terus yang minggu lalu juga kan, dalam surah Al-Baqarah juga 108 berapa? Masih ingat kemarin? 186. Ya kan? Nah itu. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya kan? Katakanlah wahai Muhammad, aku dekat dengan hambaku. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Ini dalilnya, Bu. Kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah ini. Ya. Tetapi syaratnya apa di sini? Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tunaikan dulu. Ya, ketika sudah ditunaikan semua hak-haknya Allah, pastinya Allah akan menepati janjinya. La tukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau manusia meleset mulu, tapi kalau udah Allah yang berkata, nggak ada lagi alasan. Ya pasti Allah akan penuhi. Maka komponen akidah yang besar, agama yang besar adalah akidah. Maka kita selalu jaga. Ya, akidah kita harus dijaga. Mintanya sama Allah, tidak pada yang lain. Ya, dokter sebagai wasilah, tapi untuk minta sembuh hanya kepada Allah. Ya, dapat rezeki dari manusia, tapi pada hakikatnya Allah yang memberi. Ya, melalui wasilah orang lain. Apalagi urusan lancar, ya bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Ya, supaya urusan itu kelar, urusan itu bisa mudah. Jadi akidah harus kita kuatkan. Ya, kita mantapkan rukun iman, rukun Islamnya kita harus mantapkan. Yang kedua apa? Al-ibadah. Ya. Ibadah. Nah, selalu diingatkan ini ibadahnya, ibadah mahdho, ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho itu apa? Kaifiyat, ketentuannya sudah dijelaskan semuanya. Ya, haji ya di bulan Dzulhijjah, zakat di bulan Ramadan, apalagi puasa ya bulan Ramadan. Nah, udah, jangan puasa di bulan yang lain kecuali sunnah. Ya, tetapi kewajiban bagi seorang muslim di puasa Ramadan suatu hal yang wajib. Tidak ada alasan. Wah, kan saya sibuk kerja semuanya. Enggak. Ini sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu. Kita diingatkan. Dan banyak sekali kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Banyak sekali itu. Nanti saya bawain bukunya. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu fil Qur'anil Karim. Jadi maknanya banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, hitopnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, dan kita alhamdulillah orang-orang yang beriman. Nah, salah satu tadi puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah ya, mahdhah. Ini yang udah tetap ini. Yang ghairu mahdhah ya enggak tetap. Apa contohnya? Ya, mau zikir kapan aja boleh. Mau habis subuh dia melazimkan zikir. Wa afdal dzikri ya adalah baca Quran. Ya, mengingat Allah itu dengan cara baca Al-Quran, bersedekah. Ya. Ada tetangga saya, dia lazim sekali. Jadi kalau setiap subuh dia sedekahnya sedekah ikan cuek. Nah, kucingnya benar ini jadi kelaziman yang sangat bagus sekali Pak Haji, bagus sekali ini cara sedekahnya. Iya. Jadi dia di komplek tinggal, kemudian dia emang lazim, dia ketua penasehatnya DKM masjid. Jadi selalu, dan ketepatan di emperan masjid itu tukang sayuran jeprah itu tuh mana-mana itu banyak sekali. Yang di pojokan ikan cuek. Nah, udah dikhususkan itu satu dus itu ikan cuek itu yang ada isi dua itu kan langsung satu dus itu.
pesanan Pak Haji tiap hari ya 50.000 kalau nggak salah. Udah habis sholat, udah dia bawa nenteng, sepanjang menuju rumahnya dia lemparin satu. Kucing udah langsung ini. Ya, itu sedekah. Jadi tidak dibatasi waktunya kapan saja. Terus yang ketiga apa? Al-akhlak. Ya. Akhlak ini keistimewaan ajaran Islam, akhlak. Ya, adab sopan santun, adab. Maka dalam sebuah kalimat dari Imam Malik, ta'allamal adab qabla ilm. Jadi belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Dapatnya berkah ilmu ya setelah kita belajar adab. Ya, hormatin gurunya, hormatin temannya, ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada antar sesama. Itu diatur dalam ajaran Islam. Ya. Sedemikian rupa. Terus yang keempat adalah al-muamalah. Nah, ini. Muamalah, interaksi sosial. Diatur sedemikian rupa. Ya. Bagaimana kita bersosialisasi. Ya. Bahwa manusia ini kan majemuk kita ini, berlatar belakang backgroundnya macam-macam. Dari Sabang sampai Merauke, itu dari kepulauannya. Dari beragam ya jenis kesukuannya. Nah, itu diatur dalam ajaran Islam. Ya. Berinteraksi satu sama lain. Mudah-mudahan dari mukadimah ini kita lebih memantapkan keislaman kita, keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan kita yang memang pada intinya kita diciptakan oleh Allah adalah menjadi khalifatullah fil ardi. Khalifatullah fil ardi itu sebagai pemimpin di alam dunia ini atau pengelola di alam dunia ini, ya kan? Tetap muaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan bekerja, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Silakan menyebar mana, mau kerja, mau apa dan sebagainya dalam profesi apapun, tetapi ingat ya kembalinya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, umur manusia sedikit, pendek. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih utama ketimbang di dunia. Nah, sudah kita dijelaskan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mengamalkan dalam kehidupan ini. Ya, enggak perempuan, enggak laki-laki punya kewajiban sama-sama untuk menyembah kehadirat Allah, melaksanakan. Apa iya mentang-mentang dia perempuan, udahlah sholatnya enggak usah sholat? Enggak, tetap sholat. Ya kecuali ada hal-hal yang tidak dia untuk melaksanakan sholat. Ya. Semuanya, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang mereka beribadah kepada Allah, dia taat kepada Allah, falanuhiyannahum hayatan thayyibah. Pasti akan aku berikan dia jalan kehidupan yang baik. Ya. Ya. Tidak saja kesengsaraan dialami orang seorang laki-laki, tetapi kesengsaraan juga pernah juga dialami oleh seorang perempuan. Nah, maka di situ tidak dibedakan, baik dia perempuan atau laki, taat kepada Allah, falanuhiyannahum hayatan thayyibah. Pasti akan aku jamin kehidupannya untuk kehidupan yang baik. Ya, jadi 4 komponen ini mudah-mudahan kita bisa resapi dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ya, ini merupakan wasilah ya tadarrusun. Ya, kita belajar ilmu agama, kita belajar tentang Allah, kita belajar tentang Nabi, kita belajar tentang agama ini. Ya, ini merupakan menjadi nasihat buat kita. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah, ya kepada lillah, kepada Allah, di Rasul, kemudian di aimatil muslimin, kepada seluruhnya kaum muslimin, bahwa agama ini menjadi pegangan kita untuk dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki untuk bacaan ya surah Al-Baqarah di ayat berapa?